Dahulu kala, di kaki Bukit Barisan, mengalir Sungai Batanggadis yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Mandailing Natal. Setiap tahun, masyarakat mengadakan tradisi Lubuk Larangan, sebuah ritual membuka sungai yang hanya boleh dipancing sekali dalam setahun. Saat itu, ikan-ikan yang hidup bebas di sungai menjadi simbol kemakmuran dan rizki bagi penduduk kampung. Namun, di balik tradisi tersebut, tersimpan kisah penuh misteri dan bahaya. Nah, suatu hari di sebuah desa kecil di dekat sungai, hiduplah seorang gadis bernama Putri Sinardewi. Kecantikan Putri Sinardewi yang terkenal ke pelosok-pelosok desa lainnya. Wajahnya yang lembut, kulit bersih seperti mutiara dalam lautan, dan rambutnya yang hitam panjang seperti aliran sungai. Suatu malam, saat bulan purnama, Sinardewi duduk di tepi sungai sambil menyisir rambutnya. Tanpa disadari, sosok naga Sibanua yang buruk rupa muncul dari dalam air, terpukau oleh kecantikan Sinardewi. Gadis ini harus menjadi milikku, gumam Sibanua. Malam itu, Sinardewi menghilang. Orang-orang desa mencarinya hingga pagi, tetapi hanya menemukan sisir emasnya di tepi sungai. Mereka percaya bahwa Sinardewi telah diculik oleh Sibanua. Yang penuh misteri dan bahaya yang tersimpan di desa Laru Lembang ataupun di daerah Mandailing Natal, yaitu keberadaan naga buruk rupa dan ikan mas raksasa. Keberadaan naga buruk rupa dengan kepala 9 dan ikan mas raksasa yang sangat besar berwarna merah kekuningan. Naga buruk rupa dan ikan mas raksasa ini konon di dasar Sungai Batanggadis terdapat seekor naga buruk rupa dengan banyak sekali kepala. Naga itu bernama Sibanua. Tubuhnya yang hitam legam, matanya merah menyala, dan setiap kepalanya memiliki mulut yang sangat besar. Sibanua dikenal sebagai penjaga Sungai Batanggadis dan penguasa ikan-ikan di dalamnya. Selain Sibanua, ada seekor ikan mas raksasa bernama Sibolang yang dianggap sebagai pelindung sungai dari amarah sang naga. Setelah banjir surut, masyarakat kembali membangun desa mereka. Sinardewi dan Datu Mangaraja menjadi pahlawan di mata masyarakat. Sibolang, ikan mas raksasa, dipercaya telah kembali ke dasar sungai untuk menjaga ketenangan Batanggadis. Sejak saat itu, tradisi Lubuk Larangan semakin dihormati masyarakat karena masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap adat tidak hanya mendatangkan murka alam, tetapi juga membangkitkan kembali naga Sibanua dari tidurnya. Banjir besar itu ternyata adalah amarah Sibanua yang kehilangan kekuasaannya pada Sungai Batanggadis. Di tengah kekacauan, Sinardewi terlihat di dalam pusaran air, terperangkap dalam gua sungai yang menjadi sarang naga buruk rupa. Datu Mangaraja dengan Sibolang di sisinya memutuskan untuk menyelamatkan gadis tersebut. Dengan bantuan Sibolang yang menunjukkan jalan ke sarang naga, Datu Mangaraja menyelinap masuk. Di dalam gua, dia melihat Sinardewi terikat oleh rantai emas yang dikelilingi api yang magic. Datu Mangaraja menggunakan tombaknya untuk memutuskan rantai itu. Tetapi dia harus berhadapan dulu dengan Sibanua yang sedang murka. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Dengan kecerdikannya, Datu Mangaraja menusuk bagian leher utama Sibanua, yang menjadi kelemahan utamanya. Naga tersebut akhirnya tumbang dan tenggelam ke dasar sungai. Dari penculikan Putri Sinardewi, hari Lubuk Larangan pun tiba. Ratusan warga berkumpul di tepi Sungai Batanggadis dengan jaring-jaring mereka. Namun, kali ini sesuatu yang aneh terjadi. Ikan-ikan yang biasanya melimpah tak terlihat sama sekali.
Air sungai yang jernih menjadi keruh dan angin bertiup kencang. Kemudian, seorang pemuda bernama Datu Mangaraja yang terkenal dengan pemberani dan pandai membaca tanda alam, merasa ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelam ke dalam sungai. Di sana, dia melihat si Bolang, ikan mas raksasa, terperangkap oleh lilitan si Banua, yaitu naga yang buruk rupa. Naga buruk rupa itu mengamuk, membuat ikan-ikan lainnya tersembunyi. Dengan keberaniannya yang ada, Datu Mangaraja menggunakan tombak adat pusaka untuk melawan si Banua. Dalam pertarungan sengit, dia melukai salah satu kepala naga sehingga naga itu melepaskan lilitannya. Akhirnya pun si Bolang bebas. Namun, saat Datu Mangaraja membawa si Bolang ke permukaan, tiba-tiba banjir besar melanda air sungai. Banjir besar yang melanda sebagai perkampungan, air sungai yang meluap menghancurkan desa dan menelan banyak rumah.